Kerajaan Petir. Tubuh Dianzeng diselimuti oleh petir hitam dan tekanan Qi yang sangat kuat. Kekuatannya jauh meningkat drastis hingga mencapai tingkat ilusori realem alam ilusi lapisan puncak. Raja Iblis Lanbing terkejut melihat peningkatan kekuatan Raja Iblis Dianzeng. Mulutnya tersenyum lebar. Dengan semangat yang membara berkata, "Adik Dianzeng, kupikir kau adalah yang terlemah. Sejak kapan kau bisa sekuat ini? Sejak kapan kau mencapai tingkat alam ilusi? Petir hitam apa itu? Kenapa petir itu mengeluarkan hawa iblis? Bukankah kau hanya memiliki petir kuning? Bukankah kau?" Tanya Lanbing yang berdiri agak jauh di belakang Dianzeng. Mendengar Lanbing si pemalas berubah menjadi begitu bersemangat dan banyak bertanya, Dianzeng memotong ucapannya dengan nada yang agak ketus. "Kak Lanbing, bisakah kau berhenti bertanya? Tidak seperti biasanya kau terlihat begitu bersemangat. Apa kau salah makan hari ini? Fokus saja pada misinya. Dan simpan semua pertanyaanmu itu," ucap Dianzeng. "Cih, baiklah," ucap Lanbing. Tai Namchun menatap ke arah Dewi Petir yang berdiri di sampingnya. Dengan penuh kecemasan dia berkata, "Dewi, apa kau menangis? Apa iblis itu benar-benar anakmu?" "Aku tak tahu kenapa aku menangis. Tapi perlu aku tegaskan, kalau dia bukanlah anakku. Aku seorang dewi. Dan suamiku adalah seorang dewa. Tak mungkin bagiku melahirkan seorang anak iblis," jawab Dewi Petir sambil mengepalkan tangannya. Meski bicara dengan nada yang meyakinkan, Dewi Petir sebenarnya memiliki keraguan di dalam hatinya. Hatinya kali ini benar-benar terasa begitu kacau. Dia merasakan hal yang sudah lama hilang dari dirinya. Selama ini Dewi Petir tak mengetahui apa itu rasa bahagia, apa itu rasa sedih. Emosinya telah lama menghilang. Tak bisa tersenyum, tertawa, apalagi menangis. Hatinya sedingin es hingga tak memahami arti penting kehidupan. Selalu memasang ekspresi datar bagaikan robot. Tak memiliki rasa simpati hingga tega membunuh orang yang dia anggap mengganggu. Dia hanya melakukan hal yang benar baginya dan lebih mementingkan urusan pribadinya. Di matanya nyawa makhluk lain hanyalah sebutir debu. Rasa sedih, rasa sakit di dalam hati. Air mata yang terus mengalir melewati pipinya membuatnya merasa begitu heran. Karena ini merupakan pertama kalinya dia merasakan hal seperti itu. Sejak lahir Dewi Petir tak memiliki emosi selain amarah. Hal yang baru dia rasakan kali ini membuatnya bingung. Ada apa sebenarnya ini? Aku tak mengenal iblis ini. Aku baru bertemu untuk pertama kalinya dan ini adalah pertama kalinya aku turun ke bumi. Kenapa aku merasa tak asing dengan wajahnya? Kenapa hatiku terasa begitu sakit ketika mendengar dia tak mau mengakuiku lagi sebagai ibunya? Bukankah memang benar kalau aku bukan ibunya? Pikir Dewi Petir sambil mengepalkan tangannya. Tai Namchun memberi perintah kepada para prajurit yang tersisa untuk membawa mayat Jenderal Tailong ke tempat yang aman. Akan tetapi ketika para prajurit membawa mayat Jenderal Tailong, Raja Iblis Lanbing melesat mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Sambil terbang dengan begitu cepat, Raja Iblis Lanbing menggenggam sebuah kapak yang muncul tiba-tiba tepat di sekitar telapak tangannya. Dengan kapak di tangannya Raja Iblis Lanbing berusaha menebas kepala para prajurit yang ingin pergi membawa mayat Jenderal Tailong pergi. Namun sebelum kapak tersebut berhasil menebas para prajurit, Tai Namchun menendang mundur Raja Iblis Lanbing dengan teknik kaki petirnya. Wosh! Duar! Meski Lambing terlempar mundur karena ledakan kaki petir, tubuhnya tak terluka sedikit pun. Lanbing hanya terlempar mundur beberapa meter, sedangkan kampaknya masih dia genggam dengan erat.
Tai Namchun berdiri tepat di depan para prajurit untuk melindungi mereka dari serangan Raja Iblis Lanbing. Kalau kau ingin membunuh mereka, langkahi dulu mayatku, ucap Tai Namchun. Cih, ucap Raja Iblis Lanbing dengan raut wajah yang sedikit kesal. Lanbing memutar-mutar kampaknya dengan satu tangan, lalu menempelkan kapaknya ke pundak kanannya. Dia memegang kampak tersebut dengan begitu kencang hingga kampak tersebut mengeluarkan sinar merah. Tinggalkan mayat itu, dan pergilah dari sini jika kalian ingin hidup, ucap Lanbing. Kami tak akan pernah meninggalkan jenderal kami, meski dia telah menjadi mayat. Meski tubuhnya telah tak bernyawa, kami tak akan meninggalkannya begitu saja, ucap para prajurit. Kalau begitu, bergabunglah dengannya di neraka, ucap Lanbing sambil melempar kampaknya ke arah para prajurit. Kapak yang dilempar oleh Raja Iblis Lanbing berputar-putar ke arah para prajurit. Tai Namchun memusatkan kekuatan ki-nya tepat di sekitar telapak tangan kanannya. Dia memusatkan ki untuk menciptakan sebuah senjata yang terbuat dari kekuatan ki. Karena dia memiliki elemen petir, senjata yang berhasil dia buat adalah pedang petir. Dengan menggenggam erat pedang petir di tangannya, Tai Namchun berusaha menangkis kapak merah yang dilemparkan Raja Iblis Lanbing. Saat kapak merah dan pedang petir bersentuhan, ledakan yang dahsyat membuat Tai Namchun terpental menjauh hingga menghantam para prajurit yang berada di belakangnya. Sedangkan kapak Raja Iblis Lanbing berputar kembali ke arah pemiliknya seperti bumerang yang selalu kembali ke tempat orang yang melemparnya. Tep, Raja Iblis Lanbing menangkap kembali kampak yang telah terbang kembali ke arahnya. Tai Namchun dan para prajurit yang tersisa mengalami luka yang begitu parah karena ledakan tersebut. Dengan luka yang begitu parah, mereka semua berusaha berdiri dengan tegak. Tai Namchun, kenapa kau tak membagi tubuhmu lagi? Bukankah kau memiliki teknik membagi tubuh yang sangat luar biasa? Tanya para prajurit. Aku sudah kehabisan banyak tenaga karena melawan Jenderal Tai Long sebelumnya. Dan ini sudah mulai pagi. Aku juga belum sempat tidur sejak tadi malam. Pertarungan ini sangat mustahil kita menangkan, ucap Tai Namchun. Kalau tahu mustahil, seharusnya kalian menyerah saja. Berhenti membuang-buang waktuku manusia, ucap Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Dianzeng melesat begitu cepat hingga tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kecepatannya di luar nalar melebihi kecepatan para dewa petarung. Hanya para pendekar tingkat tinggi yang bisa menyamai kecepatannya. Dewi Petir bergerak dengan kecepatan yang sama sambil mencoba mengenali Raja Iblis Dianzeng dan mencari tahu alasan di balik emosi aneh yang baru saja dia alami. Wosh, wosh, terang, terang, duar. Mereka bergerak begitu cepat hingga gerakan mereka tak bisa dilihat dengan jelas. Para prajurit yang melihat ke arah mereka hanya bisa melihat beberapa benturan petir hitam dan petir putih yang bertabrakan terus-menerus di atas udara. Benturan tersebut banyak terlihat di udara karena mereka memang bertarung sambil terbang dengan kecepatan tinggi di atas udara. Karena merasa pertarungan terlalu memakan banyak waktu, Dewi Petir meningkatkan kekuatannya, menghantam Dianzeng dengan kekuatan yang jauh di atas Raja Iblis Dianzeng. Dianzeng terpental begitu jauh hingga menghantam daratan. Duar. Daratan yang dia hantam menjadi sebuah kawah yang amat besar. Maaf, aku tak punya banyak waktu untuk mengurusi iblis rendahan sepertimu, ucap Dewi Petir dengan wajah datarnya. Gila. Jadi itu alasan kenapa guru menyuruh Dianzeng yang mengatasi Dewi Petir. Kalau aku yang melawan Dewi Petir, mungkin aku akan tewas dalam hitungan detik, ucap Lanbing sambil melirik ke arah Dewi Petir yang masih melayang jauh di atas langit.
Meski jarak pertarungan Dewi Petir dan Raja Iblis Dianzeng agak jauh dari tempatnya, Lanbing masih bisa melihat dan merasakan betapa kuat dan menakutkannya kekuatan Ki Dewi Petir. Hahaha. Apakah hanya itu saja kemampuanmu, Ibu? Ah, maaf, maksudku Dewi Petir, ucap Dianzeng sambil berusaha berdiri. Kenapa kau begitu keras kepala? Sebenarnya apa tujuanmu melawanku? Kenapa aku merasa tak asing denganmu? Dan kenapa kau harus mengaku sebagai putraku? Tanya Dewi Petir. Jawabannya ada pada dirimu sendiri. Berhentilah berpura-pura kalau kau tak mengenaliku, teriak Dianzeng. Bersambung. 28. Misi Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing berjalan mendekati Tai Nam Chun sambil memutar-mutar kampak merah di tangan kanannya. Tai Nam Chun mencoba berdiri dengan tegak sambil memegang pedang petir yang terbuat dari kekuatan ki miliknya. Wosh! Raja Iblis Lanbing melempar kembali kampaknya ke arah para prajurit. Tai Nam Chun yang berdiri di depan mereka bersiap-siap untuk menahan serangan kapak itu. Ketika kapak tersebut hampir mendekati Tai Nam Chun, di luar dugaan kampak tersebut malah memutari tubuhnya, menghindari semua tebasan pedangnya. Seolah-olah kampak tersebut memiliki kesadaran sendiri. Sambil menghindari tebasan pedang Tai Nam Chun, kapak tersebut terus mencoba menyerang ke bagian vital tubuh Tai Nam Chun yang tak terlindungi. Kapak tersebut terus mencari celah untuk menyerang Tai Nam Chun. Ketika Tai Nam Chun sedang disibukkan oleh kapak tersebut, Raja Iblis Lanbing berlari melewati Tai Nam Chun menuju ke arah para prajurit. Para prajurit yang sebelumnya berada di belakang Tai Nam Chun, kini sudah berada jauh di belakangnya. Mereka berlari sambil membawa tubuh Jenderal Tai Long dengan sebuah tandu untuk menjauh dari medan pertempuran. Karena disibukkan oleh kapak milik Raja Iblis Lanbing, Tai Nam Chun tak menyadari bahwa Raja Iblis Lanbing telah melewatinya. Tring, sring. Setelah lama menghindar serangan fatal sambil mencoba menebas kapak merah milik Raja Iblis Lanbing, akhirnya Tai Nam Chun berhasil menebas kapak tersebut dengan pedang petirnya. Tring. Meski pedang Tai Nam Chun berhasil mengenai kampak merah itu, kapak tersebut tidak tergores sama sekali tetapi hanya terpental menjauh, dan berbalik menyerang lagi ketika sudah terpental menjauh. Kapak yang merepotkan, tak bisa dihancurkan dan selalu mengincar titik vitalku. Jika ini terus berlanjut aku akan kehabisan tenaga. Andai saja aku tak bertarung dengan Jenderal Tai Long tadi malam, mungkin aku bisa mengalahkan kapak ini dengan mudah, pikir Tai Nam Chun. Tai Nam Chun sedikit kewalahan karena sudah hampir kehabisan tenaga. Dia telah menghabiskan banyak tenaga ketika melawan Jenderal Tai Long. Kemungkinan dia bisa menghancurkan kapak tersebut adalah 1%. Di saat Tai Nam Chun masih disibukkan oleh serangan kapak merah, Raja Iblis Lanbing melesat begitu cepat ke arah para prajurit. Dia melewati semua prajurit dan muncul tepat di depan mereka. Hai, kalian mau kemana? Ingin lari ya? Boleh saja. Tapi tinggalkan mayat itu di sini, ucap Raja Iblis Lanbing. Berhenti bermimpi, bentak para prajurit. Cih, merepotkan. Padahal aku tak mau mengotori tanganku. Kenapa manusia selalu membuatku repot? Ucap Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing merentangkan kedua tangannya. Kedua telapak tangannya menghadap ke arah daratan. Dia menarik nafas begitu dalam. Ketika dia masih menarik nafas, dari bawah tanah tepatnya di bawah kedua telapak tangannya keluar dua buah pedang yang berbentuk seperti batu yang dipahat hingga membentuk pedang. Serat, serat. Raja Iblis Lanbing menebas kepala semua prajurit yang tersisa dalam sekejap mata. Bruk, 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 tubuh para prajurit jatuh menghantam tanah.
Tandu yang membawa tubuh Jenderal Tai Long jatuh menghantam tanah karena para prajurit yang membawa tandu tersebut telah tewas di tangan Raja Iblis Lanbing. "Bruk, merepotkan," ucap Raja Iblis Lanbing. Dewi Petir terus mendaratkan dambaran petir ke arah Raja Iblis Dianzeng yang masih berada di bawah kawah tempat dia terjatuh. "Kau sudah dalam keadaan sekarat. Kenapa kau masih bisa tertawa?" tanya Dewi Petir. Duar, duar, duar. Meski terluka parah, Dianzeng terus mencoba berdiri dan terus menghina Dewi Petir. Dia terus berkata kalau sambaran Dewi Petir tak akan bisa membunuhnya. "Kenapa kau begitu keras kepala?" tanya Dewi Petir dengan air mata di wajahnya. Dewi Petir merasa begitu bingung. Karena ini merupakan pertama kali baginya merasakan kesulitan ketika ingin membunuh seseorang. Dia sangat kesulitan membunuh Dianzeng karena perasaannya begitu kacau. Rasa sedih dan rasa sakit hati. Emosi yang selama ini tak dia miliki. Terus menghalanginya dalam menggunakan kekuatan penuh. Ketika dia ingin menggunakan kekuatan penuh, serangannya pasti meleset. Ketika menyambarnya dengan kekuatan yang bisa Dianzeng tahan, baru dia bisa mengenainya. Karena hal itu, Dewi Petir menyambar Dianzeng dengan kekuatan kecilnya untuk membunuhnya secara perlahan. Setelah menerima ribuan sambaran petir, Dianzeng akhirnya mulai terlihat lemas. Dia tak bisa berbicara sombong lagi. Satu sambaran kecil lagi saja bisa membuat nyawa Dianzeng melayang. Ketika petir Dewi Petir hampir menyambar Dianzeng kembali, Raja Iblis Lanbing tiba-tiba saja muncul di depan tubuh Dianzeng yang sudah terbaring lemas sambil menggendong tubuh Jenderal Tai Long di punggung kirinya. Raja Iblis Dianzeng menangkis petir itu dengan satu buah pedang di tangan kanannya. "Merepotkan," ucap Lanbing. "Adik, saatnya kita pulang," ucap Lanbing. "Kau saja yang pulang. Urusanku di sini belum selesai," ucap Dianzeng dengan nada kesal. "Dasar merepotkan," ucap Lanbing. Lanbing menginjak punggung Dianzeng hingga dia pingsan. Bruk. Dia melempar pedang di tangannya ke arah Dewi Petir yang masih melayang di atas langit. Wos. Dewi Petir menyambar pedang tersebut dengan petir miliknya, hingga membuat pedang tersebut hancur tanpa sisa. Seperti yang diharapkan dari seorang dewi. "Maaf mengiramu sebagai seorang penipu tadi. Hari ini sampai di sini saja. Lain kali kita lanjutkan lagi pertarungannya. Sampai jumpa Dewi," ucap Lanbing sambil tersenyum ke arah Dewi Petir. "Kau pikir kau bisa lolos dariku?" bentak Dewi Petir. Dewi Petir menyambarkan petirnya ke arah Lanbing hingga menciptakan ledakan yang begitu dahsyat. Duar. Asap yang begitu tebal mengelilingi daratan, menutupi pandangan Dewi Petir. Karena merasa penasaran akan keadaan para Raja Iblis, Dewi Petir menghembuskan angin yang kuat untuk menghilangkan semua debu dan asap yang menghalangi pandangannya. Dewi Petir menjadi begitu kesal setelah berhasil menyingkirkan semua asap dan debu. Dia menjadi begitu kesal karena tak ada satupun yang bisa dia lihat. Para Raja Iblis berhasil kabur sambil membawa mayat Jenderal Tai Long. Tai Namchun terluka begitu parah karena tak bisa menghindari semua serangan kapak merah. Ketika kapak merah hampir menebas lehernya, kapak tersebut menghilang tanpa jejak. Kapak tersebut menghilang karena Raja Iblis Lanbing telah meninggalkan daratan elemen. Dalam artian sudah jauh dari jangkauan kapak tersebut. "Hampir saja kepalaku meninggalkan tubuhku. Sepertinya Tuhan masih belum mengizinkanku untuk meninggalkan dunia ini," ucap Tai Namchun dengan tubuh penuh luka. Bruk. Tai Namchun jatuh perlahan menghantam tanah karena tak memiliki kekuatan yang tersisa. Tai Namchun terbaring lemas sambil bernafas lega karena masih bisa bertahan hidup. Karena kehabisan tenaga dia pun pingsan. Dewi Petir turun dari atas langit.
lalu mendekati tubuh Tai Namchun yang telah terbaring tak berdaya. Dia menggendongnya lalu membawanya terbang berkeliling mencari seseorang untuk mengobatinya. Alasan Dewi Petir membawa tubuh Tai Namchun pergi dan berusaha mengobatinya yaitu karena dia memiliki banyak pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Tai Namchun. Biasanya dia tak peduli terhadap nyawa manusia karena memang tak memiliki rasa simpati sedikit pun. Ini pertama kalinya Dewi Petir menolong seorang manusia. Oleh karena itu dia sedikit ragu akan keputusannya. Meski begitu dia bersikeras meyakinkan hatinya bahwa dia melakukan hal itu hanya karena memiliki banyak pertanyaan tentang tubuh petir milik Tai Namchun. Aku terlahir tanpa emosi. Aku menolongnya bukan karena kasihan atau apapun itu. Aku menolongnya karena ingin bertanya soal tubuh petir. Ucap Dewi Petir. Dewi Petir terbang dengan pikiran yang agak kacau, hingga tak memperhatikan sekitar. Pikirannya semakin kacau ketika mencoba mengingat Dianzeng. Kepalanya terasa begitu sakit, dan terlihat banyak bayangan anak kecil yang terus terlintas di pikirannya. Karena terbang dengan pikiran yang semakin kacau, Dewi Petir terbang tak karuan, hingga akhirnya dia terjatuh menghantam pohon karena kepalanya terasa begitu sakit saat bayangan seorang anak terlintas di pikirannya. Buk! Kebetulan mereka terjatuh tepat di daerah hutan obat Kerajaan Petir, tempat teraman di mana banyak orang yang bersembunyi di sana. Dewi Petir tak sadarkan diri setelah mengalami sakit kepala yang begitu dahsyat saat mencoba mengingat siapa Dianzeng. Para penduduk yang selamat menggotong tubuh mereka dengan tandu lalu mengobati beberapa luka di tubuh mereka. Markas utama Sekte Iblis. Raja Iblis Lanbing menghadap Dewa Iblis sambil membawa tubuh Dianzeng dan Jenderal Tai Long. Salam Guru, ucap Raja Iblis Lanbing. Apa kau mendapat mayat vampir bersekernya? Tanya Dewa Iblis. Tentu saja, ucap Raja Iblis Lanbing. Bagus, ucap Dewa Iblis sambil tersenyum. Malam telah berganti menjadi pagi. Mentari telah menggantikan rembulan di atas langit, menghangatkan tubuh semua orang yang telah diselimuti dinginnya udara di malam hari. Semua prajurit bernafas sedikit lega karena mentari muncul menyinari semuanya, menghangatkan tubuh, dan menenangkan pikiran yang sangat tegang karena telah berperang sepanjang malam tanpa tidur sedikit pun. Mereka bernafas lega karena para Demon Kong tipe api dan tanah mulai berhenti dan menjadi debu ketika matahari terbit. Demon Kong yang telah mempersulit semua orang kini telah menghilang. Semua berpikir kalau iblis akan mundur seperti biasa ketika matahari terbit. Oleh karena itu semua orang bernafas lega dan menurunkan penjagaannya. Sayangnya hal yang terjadi di luar dari perkiraan mereka. Ribuan Demon Kong tipe listrik dengan 4 buah tanduk masih bisa bertahan di bawah sinar matahari. Semua prajurit yang tersisa melemparkan tombak ke arah Demon Kong tipe listrik yang masih tersisa. Akan tetapi bukannya tewas tertusuk tombak, para Demon Kong tipe listrik tak mengalami luka gores sedikit pun. Ketika tombak tersebut mengenai tubuh Demon Kong tipe listrik yang berlapis bulu kuning keemasan, hancur berkeping-keping. Tak seperti para Demon Kong yang lain, Demon Kong tipe listrik tak lenyap meski terkena sinar matahari. Semua orang yang awalnya merasa senang mulai kebingungan setelah melihat Demon Kong tipe listrik tak menghilang meski terkena sinar matahari. Meski sejak awal Demon Kong tipe listrik tak bergerak sedikit pun dari tempat mereka muncul, tak bergerak sedikit pun dan tetap dalam keadaan menutup mata meski dihujani ribuan panah oleh prajurit kerajaan awan. Para prajurit yang awalnya tak menghiraukan para Demon Kong tipe listrik, kini mulai merasa khawatir karena merasa ada sesuatu yang aneh. Meski Demon Kong tipe listrik tak bergerak sedikit pun sejak malam hari, mereka terus berevolusi dalam keadaan diam.
Evolusi mereka kini telah ke tahap Demon Kong tingkat tinggi level 4. Mereka berbentuk seperti seekor gorila, memiliki 4 buah tanduk di kepalanya. Tanduknya seperti tanduk banteng yang menghadap ke depan dan belakang. Bulunya yang berwarna kuning keemasan memancarkan kilatan listrik yang semakin membuatnya terlihat kuat. Ketika sinar matahari sudah lama menyinari tubuh para Demon Kong, mata mereka perlahan mulai terbuka secara perlahan. Sinar merah terpancar keluar dari mata mereka semakin menambah rasa tegang di medan perang. Suyan yang awalnya dikendalikan dirinya yang lain kini telah kembali ke dirinya yang semula. Dia kembali sadar setelah terkena sinar matahari selama 5 menit. Semua orang kecuali Suyan mengalami rasa kantuk yang luar biasa karena telah begadang semalaman. Sambil menahan rasa kantuk yang luar biasa, semua orang berusaha terjaga dan mempersiapkan diri untuk melawan para Demon Kong tipe listrik. Salah satu Demon Kong tipe listrik yang telah membuka matanya tersenyum lebar hingga semua gigi tajamnya terlihat dengan jelas. Senyum lebar dari Demon Kong itu membuat semua orang mulai waspada. Akan tetapi, meski mereka tak melepaskan pandangan mereka dari Demon Kong tersebut, mereka kehilangan jejak Demon Kong itu. Demon Kong itu menghilang begitu saja dari pandangan mereka lalu muncul sangat jauh dari tempat awalnya berdiam diri. Demon Kong itu muncul di tempat para prajurit kerajaan awan berkumpul. Demon Kong itu membantai seluruh prajurit kerajaan awan yang ada di dekatnya dengan mencabik-cabik tubuh mereka menggunakan cakarnya. Demon Kong itu juga menyetrum semua prajurit dengan baju besi yang sedang mencoba menebasnya dengan pedang di tangan mereka. Sreat-sreat-serak. Duar. Ketika para prajurit kerajaan angin menatap ke arah Demon Kong yang sedang membantai prajurit kerajaan awan, mereka dikejutkan oleh seekor Demon Kong tipe listrik yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Karena dalam keadaan lengah para prajurit itu tak bisa menghindari serangan dari Demon Kong di depannya. Pagi yang tenang kini berubah menjadi pagi yang menegangkan yang dihiasi hujan darah dan teriakan dari ratusan ribu prajurit kerajaan angin serta kerajaan awan yang sedang dibantai para Demon Kong membuat suasana perang semakin tegang. Pagi yang tenang kini telah berubah menjadi medan perang penuh pembantaian. Serat. 2 ekor Demon Kong tipe listrik kini telah membantai prajurit dari kerajaan angin dan kerajaan awan. Kaibo dan Jingmi tak bisa membaca gerakan Demon Kong tipe listrik yang terus membantai semua prajurit kerajaan angin yang berada di dekat mereka. Gerakan macam apa itu? Mereka menghilang dan muncul di tempat yang sulit ditebak dalam sekejap mata. Ucap Kaibo. Gerakan mereka sangat sulit ditebak. Dan rasa kantuk ini membuat Jingmi merasa sulit berdiri dengan benar. Ucap Jingmi sambil berdiri dengan sempoyongan karena menahan kantuk yang sangat luar biasa. Kaibo dan Jingmi sama-sama menahan kantuk. Hanya saja Jingmi lebih merasa lelah jika dibandingkan dengan Kaibo. Alasan dibalik rasa kantuk luar biasa yang dirasakan Jingmi yaitu karena Jingmi telah menggunakan banyak energi Qi karena sering menggunakan teknik andalannya. Jenderal Feng Long menyuruh putrinya Feng Ling pergi ke tempat pengungsian dan bersembunyi bersama para penduduk kerajaan angin di tempat rahasia. Meski diperintah untuk mengungsi, Feng Ling terus menolak untuk meninggalkan ayahnya di medan perang. Ling tolong mengertilah. Pergilah ke tempat rahasia. Bujuk Jenderal Feng Long. Ayah, bukankah sudah kubilang, aku tak akan pernah meninggalkanmu di medan perang ini. Jika ayah ingin mati di medan perang, maka aku juga akan mengikutimu. Aku sudah tak memiliki apapun lagi. Kehilangan ibu saja sudah membuatku terpukul. Aku tak akan meninggalkan. Sebelum menyelesaikan ucapannya dia dipukul oleh Jenderal Feng Long tepat di bagian perutnya. Buk! Jenderal Feng Long memukul perut putrinya dengan keras hingga membuat putrinya pingsan tak berdaya.
Maafkan aku putriku. Kau tak boleh membahayakan dirimu di medan perang. Perang kali ini sudah di luar dari kendaliku. Ucap Jenderal Feng Long. Jenderal Feng Long menyuruh salah satu prajurit di dekatnya agar membawa putrinya pergi ke tempat pengungsian rahasia Kerajaan Angin. Kaibo dan Jingmi bersiap-siap menghadapi Demon Kong tipe listrik yang masih membantai semua prajurit Kerajaan Angin di dekatnya. Jenderal Feng Long bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari Demon Kong tipe listrik sambil mengawasi ribuan Demon Kong tipe listrik yang masih belum bergerak. Jauh di bawah tanah tepat di antara ribuan Demon Kong tipe listrik yang masih berdiri tegak sambil menutup mata. Jenderal pertama, apa kau yakin kita akan terus menyerang di siang hari? Aku dan Mogui, nomor 3 tak bisa membangkitkan Demon Kong kalau matahari bersinar terang. Kau yakin ingin terus menjalankan pembantaian ini? Maksudku, kita kan sudah berhasil membangkitkan Kaisar Iblis. Kau juga merasakan aura itu kan? Bukankah misi kita sudah selesai? Ucap Mogui, nomor 2. Kalian para summoner kelas rendah memangnya tahu apa? Cukup diam di sini dan jaga aku ketika sedang mengumpulkan energi Ki. Ucap Mogui, nomor 1. Kalau saja bukan karena bantuan Mogui, nomor 3. Dan diriku, kau tak akan bisa mengulur waktu untuk memperkuat semua Demon Kongmu. Ucap Mogui, nomor 3. Apa kau lupa dengan ucapan Raja Iblis Dianzeng? Pertarungan kali ini akulah yang bertugas memimpin kalian. Ucap Mogui, nomor 1. Ucap Mogui, nomor 3 dengan wajah kesal.